Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di pintu masuk alam rahasia, sekelompok orang sangat marah. Raja Iblis Muda itu terlalu penuh kebencian, melakukan sesuatu dengan cara yang tidak terkendali. Sikapnya tidak terkendali, sama sekali tidak memperlakukan mereka dengan penting. Lupakan yang lain, hanya wajah Master Sekte yang jatuh. Mereka benar-benar berharap bisa menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Itu benar-benar tidak masuk akal. Dia berani tinggal di dalam? Apa sekelompok omong kosong? Jika dia ingin membawa kita ke dalam untuk mengejarnya, itu terlalu kekanak-kanakan. Wanita tua dengan pakaian bulu emas berbicara. Dia adalah Master Sekte Golden Luan. Mata para Master Sekte memiliki ekspresi serius. Mereka dijajak dan dijajak oleh Raja Iblis Muda, Huang, membuat wajah mereka tanpa cahaya. Tubuh mereka diselimuti kabut, dan niat membunuh menyebar di udara. Kerumunan semua berdiskusi dengan penuh semangat. Semua yang terjadi hari ini terjadi secara tiba-tiba. Itu hanya seorang pemuda, namun dia menantang semua sekte tanpa rasa hormat sedikit pun terhadap otoritas. Dia terlalu ceroboh. Ini, tanpa diragukan lagi, akan menimbulkan badai besar. Pada hari-hari berikutnya, Raja Iblis Muda Huang akan menjadi titik fokus diskusi setiap sekte. Dia akan menjadi sosok yang sangat terkenal di alam yang lebih tinggi. Setiap celah di ruang menandakan hamparan kekosongan yang kacau, jadi itu sangat berbahaya. Jika seseorang masuk dengan gegabah, ada kemungkinan besar tubuh dan jiwa mereka akan musnah. Untungnya, pohon hantu darah iblis menemani mereka sepanjang jalan. Keterampilan daonya sangat mendalam. Itu adalah pohon, tetapi pada saat ini, itu berubah menjadi lelaki tua berpakaian hitam. Itu mendukung bola cahaya gelap yang menahan arus kacau di ruang angkasa. Lorong di luar angkasa sangat tidak stabil. Siu! Ruang terdistorsi di sini. Ada retakan besar. Sebuah kecelakaan tunggal akan mengakibatkan kehancuran tubuh seseorang. Shi Hao terkesiap. Mereka bergerak melalui lorong yang tidak stabil. Mereka melihat naga banjir hijau yang panjangnya lebih dari 1000 syang. Itu pasti melebihi alam api ilahi, tetapi mayatnya sedingin es. Bagian atas tubuhnya telah lama terputus entah di mana oleh celah-celah besar kekosongan. Mereka bergerak cepat. Kabut-kabur berkibar di sekitar mereka, seolah-olah mereka telah memasuki kekacauan utama. Hati-hati! Banyak bilah cahaya muncul di hadapan mereka, terbentuk dari hukum alam. Mereka bisa menebang dewa. Ada tumpukan tulang yang hancur di dekatnya, dan semuanya adalah ahli yang mengalami kecelakaan saat melintasi kekosongan. 15 menit kemudian, Shi Hao terkejut menemukan perahu hitam kuno di celah-celah besar kekosongan. Itu diwarnai dengan darah, melayang melalui kehampaan yang tak terbatas. Untuk beberapa alasan, begitu mereka melihatnya, mereka merasa bingung. Seolah-olah mereka tercekik. Itu terlalu banyak tekanan. Bahkan individu sekuat mereka dikelilingi oleh bayang-bayang kematian, seolah-olah mereka akan segera mati. Apa itu? Kakek 15 mengerutkan kening. Diam! Pohon hantu darah iblis sangat gugup. Semua bulu halusnya berdiri. Itu dengan hati-hati bergerak melalui celah-celah kekosongan tanpa sepatah kata pun, dengan cepat membawa keduanya ke kejauhan. Hanya setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, dia melepaskan napas. Tiba-tiba ada keringat di tubuhnya. Aku telah mendengar dari Origin Sky Supreme Being bahwa saat bepergian melalui kehampaan, setelah tersesat di celah-celah besar, hal yang paling menakutkan adalah bertemu dengan perahu hitam kuno yang diwarnai darah,
serta kabut yang menyelimuti istana kacau dan makhluk abadi yang terbang menakutkan. Keajaiban. Pohon hantu darah iblis menjelaskan. Ketiga hal dan pemandangan itu sudah ada sejak zaman kuno. Mereka adalah yang paling aneh, dan bahkan jika Master Sekte tua masuk, mereka pasti akan mati. Sementara itu, hari ini, mereka secara tak terduga menemukan perahu hitam kuno yang diwarnai darah. Ini benar-benar keberuntungan. Untungnya, mereka masih jauh dan tidak terlalu dekat, atau mereka pasti akan berada dalam bahaya besar. Jutaan-jutaan makhluk telah melakukan perjalanan melalui kehampaan, namun tidak ada yang melihatnya. Kami berhasil mengalami perjalanan yang tidak biasa. Tidak ada yang tidak terduga setelahnya. Kekosongan itu tidak stabil, tetapi mereka lebih takut daripada terluka. Mereka dengan cepat berjalan ke ujung lain dari jalan celah spasial. Segera setelah itu, cahaya putih menyala. Mereka membebaskan diri melalui celah lain yang tidak stabil dan tiba di dunia luar yang hebat. Magma merah tua menerangi pandangan mereka. Suhu yang terik begitu hebat sehingga bisa mengubah orang menjadi abu. Ini adalah sekelompok gunung berapi. Gelombang panas bergolak, dan bau belerang yang berat menyerang lubang hidung. Ini jelas tempat yang berbahaya. Tidak ada kehidupan tanaman, tempat yang kekurangan kekuatan hidup secara keseluruhan. Ada banyak gunung berapi yang mengeluarkan asap hitam dan gunung-gunung besar yang mengeluarkan magma dari dalam. Mari kita berpisah di sini. Tempat ini tidak cocok untuk saya tinggali secara luas, kata pohon hantu darah iblis. Bagaimanapun, itu adalah jenis makhluk tumbuhan. Tempat ini membuatnya merasa agak tidak nyaman. Senior, selamat tinggal. Shihao menangkupkan tinjunya saat dia melihatnya pergi di udara. Bagaimana kita berakhir di sini? Dewa Iblis Agung berkata pada dirinya sendiri. Ini tampak agak tidak nyata. Mereka hanya berada di dunia 1000 kecil dalam provinsi 5 elemen, tapi sekarang, mereka mungkin sudah beberapa puluh juta li jauhnya. Tempat macam apa ini? Apakah itu bahkan provinsi yang sama? Pasangan kakek dan cucu itu bingung. Mereka tidak memiliki konsep lokasi saat ini, sama sekali tidak tahu di mana mereka berada. Shihao terkejut. Kakeknya benar-benar pemberani, langsung menceburkan diri ke kawah gunung berapi. Tempat itu berwarna merah tua dengan panas yang bergolak. Magma merah melonjak. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Dengan suara huala, magma itu terpisah. Dewa Iblis Agung muncul dari kawah gunung berapi seolah-olah dia baru saja mandi. Wajahnya merah, dan panas melonjak dari rambutnya. Saya baik-baik saja. Kakek 15 berbicara. Dia melahap darah sejati penguasa iblis dan selalu memiliki energi yin di dalam tubuhnya yang hanya bisa ditekan dan dikurangi sedikit dengan alkohol kuat. Kakek, aku pasti akan menemukan anggur iblis kecil tingkat dewa untukmu, kata Shihao. Mungkin hanya tingkat anggur yang berharga itu yang bisa mengeluarkan energi yin. Tidak ada salahnya. Saya merasa setelah mengolah metode Kaisar Petir, tubuh saya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Segalanya akan membaik cepat atau lambat. Dewa Iblis Agung berkata. Shihao mengangguk dan berkata, itu juga masuk akal. Saya akan melihat-lihat untuk melihat tempat seperti apa ini terlebih dahulu, dan kemudian mari kita isolasi untuk mengolah halaman kedua dari lembaran emas. Kemudian, dia dan Dewa Iblis Agung mengambil tindakan. Mereka mencari melalui tempat ini untuk sampai ke dasar tempat seperti apa ini. Ini adalah dataran tinggi yang sangat tandus. Ini mencakup area yang luas dari ratusan ribu li. Tidak banyak jejak pemukiman. Mereka hanya menemukan beberapa manusia setelah mencari beberapa puluh ribu li. Kondisi kehidupan di sini sangat keras, jadi mereka tidak melihat banyak makhluk kuat.
Itu karena ini bukan tempat kultivasi yang bagus, kekurangan obat-obatan spiritual, danau, dan perbukitan hijau. Itu terlalu sunyi. Tanah itu tandus. Sebenarnya tidak ada warisan kultivasi di dataran tinggi yang tak terbatas. Provinsi Setan. Ternyata mereka berada di Provinsi Iblis. Mereka benar-benar tidak tahu seberapa jauh dari Provinsi 5 Elemen. Setelah bertanya-tanya, mereka menemukan bahwa manusia fana itu tidak mengenal provinsi lain. Di mata manusia, sebuah provinsi saja sudah tidak terbatas. Bahkan berjalan 100 kali seumur hidup tidak akan membawa mereka ke batas. Pada akhirnya, mereka akhirnya bertemu dengan beberapa pembudidaya, tetapi tingkat kultivasi mereka tidak tinggi. Mereka belajar beberapa hal dari mereka. Ada iblis dari generasi kuno yang menimbulkan kekacauan di sini. Mereka bertarung tanpa henti, energi ganas mereka meluap ke langit, dan itulah mengapa Provinsi Iblis mendapatkan nama ini. Sementara itu, segala sesuatu dalam jarak 100.000 li adalah tanah tandus tanpa banyak tumbuh-tumbuhan, terbentuk justru karena pertempuran hebat generasi kuno. Seorang tokoh besar kuno pernah memuntahkan seberkas api yang membakar segalanya. Ketika kakek dan cucu mendengar ini, mereka berdua terkejut. Kultivasi macam apa itu? Seteguk api membakar segalanya dalam jarak 100.000 li. Selain itu, alasan mengapa disebut Provinsi Iblis adalah karena provinsi ini telah menghasilkan iblis di zaman kuno yang terus bertarung. Ada alasan penting lainnya, dan itu adalah karena Taman Bunga Matahari Iblis terletak di provinsi ini. Ketika Shihao mendengar ini, dia segera mengungkapkan ekspresi kaget. Kebencian antara ras ini dan dirinya sendiri cukup besar. Mereka telah melakukan pertempuran hebat bahkan di alam bawah. Hanya kematian yang bisa menghilangkan dendam ini. Turunnya 7 dewa ke alam bawah bahkan lebih karena keterlibatan ras ini. Terlepas dari ini, dia juga telah membunuh bakat luar biasa muda dari Taman Bunga Matahari Iblis di alam rahasia langit asal. Wilayah ini tandus dan tanpa kehidupan, tetapi itu tidak berarti bahwa seluruh provinsi iblis tidak memiliki esensi spiritual. Sebaliknya, ada banyak sekte besar dan gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, terutama di mana Taman Bunga Matahari Iblis berada. Esensi surgawi dan energi keberuntungan mengalir melalui tempat itu sepanjang tahun. Area seluas lebih dari 100.000 li ini jika dibandingkan dengan keseluruhan provinsi iblis hanyalah sebuah sudut. Tidak ada makhluk kuat yang menginjakkan kaki di sini. Kakek dan cucunya cukup puas, karena dataran tinggi terpencil ini terlalu cocok untuk budidaya isolasi mereka. Tidak peduli seberapa besar gangguan yang mereka timbulkan, mereka tidak perlu khawatir tentang itu. Sayang sekali, itu terlalu jauh dari Provinsi 5 Elemen dengan beberapa lusin provinsi di antaranya. Akan terlalu sulit untuk kembali. Shihao menghela nafas dan berkata, mereka hanya mengetahui hal ini setelah bertanya-tanya untuk waktu yang lama. Wilayah satu provinsi lebih besar dari 8 wilayah alam bawah, luasnya setidaknya beberapa puluh juta li, sulit dibayangkan. Beberapa hari terakhir, di dalam gunung berapi, pancaran kilat melintas dan pancaran listrik terjalin. Adegan itu mengejutkan. Kakek dan cucu keduanya berada dalam isolasi, tidak khawatir ada orang yang mengganggu mereka sama sekali. Hanya ada asap yang membumbung, magma merah, serta bau belerang yang menyengat. Keduanya sudah memejamkan mata. Mereka berdua duduk di gunung berapi dengan magma merah di sekitar mereka. Petir meringkuk di atas kepala mereka. Mereka memahami bagian kedua dari lembaran emas. Di depan tubuh Great Demonic God adalah sebatang rumput ungu. Ada esensi spiritual yang padat dan kilat yang tak terbatas. Itu mengelilinginya dan berderak. Di depan Shihao ada bambu giok hijau. Itu hanya selebar sumpit dan tingginya 2 kaki. Itu sepenuhnya hijau dan membawa cahaya hijau.
itu juga memiliki kilat meringkuk tentang hal itu. Kedua tanaman ini bisa dibilang tak ternilai harganya. Mereka diambil dari makam abadi, dan ketika tertelan, dapat membantu seseorang mengembangkan jenis kemampuan ilahi Dao Petir dalam waktu sesingkat mungkin. Ini bukan pertama kalinya Shi Hao mendapat manfaat dari ini. Sekarang setelah mereka mempelajari halaman kedua dari lembaran emas, mereka segera menggunakan 2 batang. Sementara itu, dia hanya memiliki 1 tangkai terakhir pada dirinya. Kaisar petir itu misterius dan kuat. Beberapa orang mengatakan bahwa dia abadi. Semua yang dia pelajari tidak terbatas dan tak terduga. Sementara itu, 2 halaman lembaran emas mengejutkan dunia. Jika mereka keluar, itu akan cukup untuk membuat setiap sekte menjadi gila. Keajaiban tertinggi Dao Petir tercatat. Selama beberapa hari berikutnya, rumput ungu dan bambu giok hijau dengan cepat berkurang ukurannya. Pancaran listrik memancar di sekitar tubuh pasangan kakek dan cucu itu. Pada akhirnya, mereka terbungkus dalam simbol seolah-olah mereka mengalami kelahiran kembali. Mereka berubah menjadi 2 kepompong yang terbentuk dari petir yang kental. 2 hari lagi berlalu. Petir bergegas ke langit. Pancaran listrik itu mengejutkan, meruntuhkan sejumlah besar gunung berapi. Magma melonjak, dan warna merah tua menutupi tanah. Adegan itu mengerikan. Kesuksesan! Shi Hao membuka matanya. Matanya bersinar dengan cahaya esensi, dan simbol petir keluar dari pupilnya, tajam dan menakutkan. Di bawah kakinya, aura tanah kental. Seolah-olah hamparan bumi yang luas sedang terbentuk, tetapi sebenarnya itu adalah kilat. Pada akhirnya, terang dan gelap muncul di belakang tubuhnya, berubah menjadi sayap terang dan gelap. Mereka juga terbentuk dari petir. Dia mencapai tingkat pengetahuan yang menakutkan tentang Lightning Dao. Teknik berharga Kaisar Petir sepenuhnya terukir dalam pikirannya. Itu adalah salah satu dari perubahan yang tak terhitung jumlahnya, dan semua jenis misteri yang mendalam sekarang berada dalam genggamannya. Shi Hao merasa bahwa jika dia memasuki alam rahasia langit asal lagi, dia bahkan tidak perlu menggunakan teknik Kunpeng lagi. Hanya serangan kilat saja yang bisa melenyapkan lawan yang menghalangi jalannya. Jenis metode ini sebanding dengan teknik Kunpeng, salah satu yang mengguncang dunia dan kemampuan ilahi yang paling mendalam. Segera setelah itu, Dewa Iblis Agung juga muncul dari isolasi. Manfaatnya sama-sama mendalam. Kakek, aku ingin memasuki pertempuran jenius yang hebat di 3000 provinsi. Rumor mengatakan bahwa ada peluang besar yang tak tertandingi di sana, dan bahwa bakat dari mana-mana akan berkumpul di satu tempat. Para elit dari setiap ras, termasuk semua talenta luar biasa akan berpartisipasi. Shi Hao berkata, ingin merebut keberuntungan alami. Nak, aku hanya akan tinggal di sini dalam pengasingan. Di masa depan, jika Anda ingin mencari saya, datang saja ke gunung berapi ini. Dewa Iblis Agung berkata. Dia ingin melanjutkan kultivasinya di sini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.